Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal. Selamat bertemu kembali kita di mata kuliah metode elemen hingga. Dengan topik kita hari ini adalah lanjutan tentang operasi matriks. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua dalam kuliah metode elemen hingga ini. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang operasi-operasi matriks, antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpos matriks. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada operasi-operasi matriks yang lain, antara lain ialah inverse matriks, pembagian matriks, dan latihan-latihannya. Baik, kita akan mulai topik kita. Inverse matriks. Inverse matriks didefinisikan sebagai perkalian dua matriks di mana salah satunya adalah inverse atau kebalikannya yang menghasilkan matriks identitas. Seperti ini contoh, matriks A dikali A inverse hasilnya matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang hanya memiliki nilai 1 pada diagonalnya dan 0 pada nilai lainnya. Atau apabila dihubungkan dengan persamaan linear, matriks identitas adalah matriks yang disusun oleh persamaan yang hanya memiliki satu variabel yang bernilai 1. Ketika kalian masih SMA dulu, maka kalian akan pernah mempelajari matematika tentang matriks ordo 2x2. Nah, matriks inverse matriks dari ordo 2x2 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Apabila ada matriks A, B, C, D, maka matriks inverse matriksnya adalah 1 per AD kurang B kali C dikali matriks D min B min C A. Nah, bagaimana jika matriks tersebut lebih dari ordo 2x2? Apakah persamaan tadi masih berlaku dan masih dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan ini? Tentu saja tidak. Tentu saja persamaan yang tadi tidak berlaku lagi dan tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan ordo yang lebih besar dari 2x2. Oleh karena itu, digunakanlah metode lain atau cara lain untuk menemukannya, untuk mendapatkan inverse matriks. Salah satu metode yang langsung memperoleh inverse matriks adalah metode eliminasi Gauss-Jordan, di mana pada metode ini matriks awal akan diberikan sebuah matriks identitas di sebelah kanannya yang berordo sama dengan matriks awal ya. Kemudian dieliminasi sehingga matriksnya berubah menjadi matriks identitas, dan matriks identitas tadi berubah menjadi suatu matriks baru. Nah, matriks baru inilah yang disebut dengan matriks inverse matriks tersebut. Baik. Sebagai contoh, kita akan menyelesaikan persamaan yang tadi. Ada sebuah matriks 2 1 1 3 2 1 2 1 2. Kita akan mencari berapakah inverse matriks dari matriks tersebut. Nah, langkah pertama adalah susun matriks tersebut sedemikian rupa sehingga terdapat matriks identitas sebelah kanannya. Jadi kita letakkan seperti ini. Kemudian ubah nilai pada baris 1, kolom 1 menjadi 1. Nah,
Jadi pada contoh ini 2 akan menjadi bernilai 1 apabila dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya maka semua nilai yang ada di baris 1 dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya sebagai berikut. 1 setengah, 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 0, 0. Nah, selanjutnya baris pertama akan menjadi dasar eliminasi dari baris kedua dan ketiga. Baris pertama ini disebut dengan pivot. Nah, selanjutnya baris kedua kolom 1 harus dieliminasi. Oleh karena itu, sel pada baris kedua kolom 1 yang bernilai 3 akan dikurangi dengan baris 1 dikalikan dengan suatu bilangan yang menyebabkan bernilai atau berhasil atau menghasilkan nilai 0. Jadi dalam contoh ini 3 dikurang dengan 1 kali 3 sehingga hasilnya 0. Nah, selanjutnya semua baris kedua akan dikurangi dengan baris 1 yang telah dikali 3. Nah, maka hasilnya sebagai berikut. Jadi 0 setengah, ya, karena 2 dikurang 3 kali setengah sama dengan 2 dikurang 1 setengah sama dengan 0,5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya baris 2 kolom 2 kita ubah menjadi 1. Kita ubah menjadi 1 dengan cara membagikan 0,5 dengan 0,5 sehingga menjadi 1. Dan selanjutnya semua baris 2 dibagi 0,5 sehingga hasilnya adalah minus 0,5 dibagi 0,5 minus 1, minus 1 setengah dibagi 0,5 minus 3 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita eliminasi. Kita eliminasi baris 1 kolom 2 dan baris 3 kolom 2. Nah, untuk baris 3 kolom 2 ini sudah 0, bernilai 0, maka tidak usah kita eliminasi lagi. Tetapi baris 1 kolom 2 masih memiliki nilai 0,5, maka kita harus eliminasi. Dengan cara yang sama, maka kita eliminasi semua nilai pada baris 1 dengan pivotnya, ya. Pivotnya pindah ke baris 2. Nah, jadi 0,5 dikurang 1 kali 0,5, ya, hasilnya 0. Maka semuanya juga akan dikurangi. Jadi 1 dikurang minus 1 kali 0,5. Nah, maka hasilnya minus 1. Dan seterusnya hingga kita peroleh ini. Nah, oke, selanjutnya karena nilai baris 3 kolom 3 setelah 1, maka berarti kita tidak perlu lagi membaginya dengan bilangan apapun karena diagonal sudah menjadi 1. Nah, selanjutnya tugas kita adalah untuk mengeliminasi baris 2 kolom 3 dan baris 1 kolom 3 dengan cara yang sama, maka kita peroleh sebagai berikut. Nah, maka persamaan matrik pada bagian kiri telah berubah menjadi matrik identitas, dan persamaan matrik pada bagian kanan sudah berubah menjadi suatu nilai tertentu atau menjadi matriks yang baru. Nah, maka matrik identitas inverse matrik dari matrik 2 1 1 3 2 1 2 1 2 adalah matriks 3 minus 1 minus 1 minus 4 2 1 minus 1 0
1. Untuk membuktikan hasil yang diperoleh, maka lakukan perkalian antara matriks awal dengan matriks akhir. Nah, apabila nanti hasilnya adalah matriks identitas, maka hasil atau perhitungan Anda bernilai benar. Baik, itu tadi pembahasan tentang inverse matrix. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang pembagian matriks, ya, masih di operasi matriks. Selama Anda belajar ilmu matematika di pendidikan dasar, SMP dan SMA, Anda tidak akan pernah menemukan ada operasi pembagian matriks. Muncul pertanyaan, mengapa materi tersebut tidak dibahas untuk tingkat dasar? Nah, tapi kita tidak akan membahas penyebabnya, tetapi kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan operasi pembagian dari dua buah matriks. Operasi pembagian matriks sebenarnya sama dengan perkalian suatu matriks dengan inverse matriksnya, atau dinotasikan sebagai berikut. Matriks A dibagi matriks B sama dengan matriks A dikali inverse matriks B. Ya. B pangkat minus 1 itu sama dengan inverse matriks B. Oke, sebagai contoh, ada dua buah matriks 6, 1, 3, minus 1, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 5, 2, minus 1, 0, 1, 3, 2, 4. Maka kita akan bagi. Ya, kita akan bagi matriks A di matriks B. Nah, maka langkah pertama ialah mencari inverse matriks dari matriks B. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, kita peroleh inverse matriks B adalah minus 0,1, minus 0,6, 0,7, 0,17, 0,24, minus 0,1, minus 0,1, minus 0,1, 0,45, 0,17. Selanjutnya, kita lakukan perkalian antara matriks A dan inverse matriks B. Dan hasilnya adalah minus 4, minus 0,4, minus 2, 1,45, 0,17, 1,38, 0,07, minus 0,2, minus 0,9, dan 1,1. Untuk membuktikan hasilnya, apakah bernilai benar, maka sesuai dengan aturan bagian, apabila matriks C dikali dengan matriks B, ya, matriks C dikali matriks B, maka hasilnya harus matriks A. Nah, maka terbukti ketika kita kali matriks C dikali matriks B, hasilnya adalah matriks A. Artinya perhitungan tentang pembagiannya adalah bernilai benar. Di operasi matriks selanjutnya yang akan kita bahas adalah determinan matriks. Operasi matriks selanjutnya ialah determinan. Apakah itu determinan matriks? Dan untuk apa dipelajari? Penjelasan mengenai determinan matriks tidak semudah ketika Anda mempelajari cara mendapatkannya dari suatu matriks ketika masih duduk di SMA dulu. Sebab determinan matriks berhubungan dengan perubahan matriks menjadi bentuk lain yang disebut dengan transformasi matriks. Sebuah matriks dapat berubah menjadi bentuk lain dengan besaran tertentu yang disebut dengan determinan matriks. Nilai determinan diperoleh dari operasi perhitungan pada masing-masing koordinat dalam matriks tersebut. Sebagai contoh, untuk matriks ordo 2x2, besarnya matriks dihitung dengan persamaan, ya, determinan matriks ya ditulis seperti ini, atau tulis det matriks A, ya, determinan matriks A adalah sama dengan A kali D diagonal dikurang B kali C diagonal. Nah, sementara untuk matriks 3x3, besarnya matriks
dihitung berdasarkan determinan masing-masing kolom, ya. Jadi determinan matriks B, apabila matriks B adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan adalah A dikali determinan matriks ini. Jadi A dikali E kali I dikurang F kali H. Satu. Kemudian selanjutnya adalah dikurang, ini kurang B dikali determinan matriks DF GI. Jadi B dikali D kali I dikurang F kali G. Nah, kemudian ditambah, jadi dia selang-seling, ya. Kurang tambah. Jadi kalau tambah lagi sini matriksnya 4 kali 4 berarti jadi kurang, dan seterusnya. Nah, jadi ditambah C, ya, C dikali determinan matriks DE GH. Jadi C dikali D kali H dikurang E kali G. Jadi, nah, oke, sebagai contoh, ya, sebagai contoh matriks A 8, 5, 6, 4, ya. Determinannya adalah 8 kali 4 dikurang 5 kali 6, jadi 32 kurang 30 sama dengan 2. Nah, ada matriks C dengan ordo 3 kali 3, ya. Maka determinannya adalah 1 dikali 8 kali 6 kurang 7 kali 5, ya, dikurang 2 kali 6 dikurang 7 kali 1, ditambah minus 3 kali 2 kali 5 kurang 8 kali 1, sehingga diberi 13 kurang 10 kurang 6 bernilai minus 3. Demikianlah penjelasan mengenai materi operasi matriks lanjutan hari ini. Untuk selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.